Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar ya Nanda semua hari ini? Semoga sehat selalu ya. Baik, pada hari ini kita akan memasuki topik pemikiran yang melandasi peristiwa penting di Eropa serta pengaruhnya di Indonesia. Pada materi hari ini kita fokus ke pemikiran dan peristiwa penting di Eropa. Selain pemikiran dan peristiwa penting di Eropa, perlu kita ketahui ada juga pengaruh pemikiran dan peristiwa penting di Eropa bagi masyarakat Indonesia. Nah, bab ini akan dibahas pada minggu depan. Pada minggu ini kita akan membahas pemikiran dan peristiwa penting di Eropa. Baik, pada abad ke-15 merupakan abad baru bagi kehidupan masyarakat Eropa. Pada zaman tersebut, masyarakat Eropa terbebas dari zaman kegelapan atau yang dikenal dengan Dark Ages. Kemudian masyarakat Eropa mulai mengembangkan berbagai pendidikan hingga melahirkan berbagai pemikiran seperti Renaissance, merkantilisme, reformasi gereja, Aufklärung, dan revolusi industri. Baik, kita akan membahas satu persatu ya. Kita mulai dari Renaissance. Baik, Renaissance, faktor pendorongnya itu ada perubahan aktivitas gereja, kemudian kemunculan kota-kota dagang yang makmur, kemudian ada pengaruh kebudayaan Yunani dan Romawi kuno pada masa Renaissance. Itu ada filsafat Yunani dan Romawi kuno yang mampu menjawab pertanyaan yang tidak mampu dijawab oleh pihak gereja pada waktu itu. Kemudian kebudayaan Yunani dan Romawi kuno lebih menghargai perbedaan pemikiran. Kemudian ada pun pengaruh Renaissance, yaitu penemuan-penemuan baru di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Munculnya seniman dan ilmuwan seperti Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raphael Durer, kemudian Bruegel, Botticelli, Nicolaus Copernicus, dan Galileo Galilei. Baik, setelah Renaissance kita akan membahas merkantilisme. Apa itu merkantilisme? Ya, berasal dari kata merkan yang berarti pedagang, di mana suatu teori ekonomi yang menyatakan bahwa kemakmuran suatu negara ditentukan oleh banyaknya aset yang dimiliki oleh negara tersebut. Adapun tujuannya yaitu mengumpulkan emas dan perak logam mulia sebanyak-banyaknya untuk dimasukkan ke kas negara. Kemudian logam mulia tersebut dijadikan ukuran kekayaan, kesejahteraan, dan kekuasaan suatu negara. Adapun ciri-cirinya yaitu negara merupakan satu-satunya penguasa ekonomi. Tujuan utama kegiatan perekonomian adalah mendapatkan logam mulia sebanyak-banyaknya. Baik, selanjutnya adalah reformasi gereja. Ya, adapun tokoh pelopornya itu ada Martin Luther pada tahun 1483 sampai 1546, ada Ulrich Zwingli pada tahun 1484 sampai 1531, kemudian ada John Calvin pada 1509 sampai 1547. Adapun faktor-faktor penyebab reformasi gereja tersendiri adalah yang pertama, penyimpangan yang dilakukan oleh gereja Katolik seperti penjualan surat aflat atau surat pengampunan dosa. Kemudian ada perkembangan humanisme yang menyebabkan banyak orang dapat membaca Alkitab. Kemudian Paus mempunyai kekuasaan besar yaitu sebagai pemimpin agama dan kepala negara. Keadaan ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan raja-raja sehingga berujung pada perselisihan. Selanjutnya adalah Aufklärung. Ya, Aufklärung, pada periode Aufklärung, beberapa tokoh menyuarakan gerakan pembaruan agar manusia terbebas dari kekangan dogma gereja. Gerakan tersebut perlu dilakukan karena gereja menganggap bahwa kreativitas manusia berlawanan dengan dogma gereja. Tokoh utama pendukung Aufklärung ini sendiri adalah Immanuel Kant. Periode Aufklärung yang dicetuskan Immanuel Kant dikenal sebagai zaman baru.
Dan yang terakhir adalah revolusi industri. Baik, revolusi industri merupakan sebuah fenomena yang mengubah kegiatan industri. Kemudian revolusi industri itu ditandai dengan berubahnya sistem manual atau dengan tangan atau tenaga manusia menjadi sistem mesin. Revolusi industri pertama kali terjadi di Inggris dan dimulai pada industri tekstil. Revolusi industri kemudian berkembang di negara Eropa yang ditandai dengan penemuan berbagai teknologi. Adapun dampak dari revolusi industri adalah terjadinya urbanisasi dari desa ke kota, kemudian terjadinya perubahan sistem sosial kemasyarakatan, kemudian munculnya paham baru yaitu kapitalisme dan sosialisme, kemudian timbulnya imperialisasi modern, dan munculnya industri-industri besar secara besar-besaran. Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini. Silahkan jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.